Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ba'du, usini wa iyyakum bitaqwallah. Faqad faza man ittaqa wa khusukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Saudara-saudara, perjalanan panjang memang harus dipersiapkan. Dan yang mempersiapkan adalah orang yang akan berjalan itu, bukan orang lain. Sebab yang akan berjalan dengan pengalaman yang sudah dilalui, mengerti seluk-beluk jalan yang akan dilalui dan kesulitan-kesulitan yang pernah dialami, juga memiliki pengalaman kemudahan-kemudahan yang pernah ditempuh di dalam menghadapi perjalanan menjalankan program itu. Semua ini adalah natijah daripada atau buah daripada pengalaman berjalan. Pengalaman ini sungguh sesuatu yang luar biasa artinya bagi yang memanfaatkan pengalaman itu. Namun menjadi sia-sia belaka kalau pengalaman itu disuruh berjalan dengan kakinya sendiri. Maka orang yang bijak dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini, pengalaman itu dijadikan satu guru. Kemudian mempunyai rasa yang sensitif terhadap apa yang telah dilakukan. Jadi pengalaman dan sensitivitas ini dipadukan secara benar. Nah, maka dia akan menjadi ilmu untuk pedoman berjalan ke hadapan. Namun kalau pengalaman yang sudah dimiliki kemudian disuruh berjalan tanpa ambil oleh kita yang berjalan menjalankan pengalaman itu, maka tidak akan ada hasil apapun ke depannya. Nah, ini siapa yang mengerti perjalanan jauh, pasti dia mempersiapkan diri. Man arafa bu'das safar ista'adda. Siapa yang kenal perjalanan jauh, siapa yang mengerti perjalanan jauh, dia pasti bersiap-siap. Bukan pasti akan bersiap, tapi pasti bersiap. Suatu yang memang diyakini, siap. Kita berharap dengan membuka program gelombang kedua pembangunan Az-Zaitun ini menandakan kita ista'adadna. Kita semua bersiap untuk melangkah pada gelombang kedua.
Apa bentuk persiapan itu? Setiap saat saya menyampaikan bahwa seseorang yang ingin mempunyai sesuatu itu selalu menghayal, selalu membuat satu bayangan ke depan, membuat mimpi. Kemudian dibuat rancangan apa yang dimimpikan itu. Kemudian dikerjakan. Itu namanya bangun. Artinya pertama ada khayal yang kita miliki seperti apa. Kemudian kita gambarkan secara sempurna, yakni suar. Kemudian kita amalkan secara bersama-sama. Ini akan terjadi yang kita cita-citakan. Saudara-saudara, 28 tahun bukan waktu yang panjang, namun juga bukan pendek. Tatkala kita membuat sesuatu dalam 28 tahun, saya yakin akan lebih daripada yang kita lakukan di 21 tahun ini. Kalau dahulu kita memulai untuk membangun gelombang pertama 21 tahun, kita hanya punya peta yang abstrak. Peta yang kita miliki peta abstrak. Dari peta abstrak itu kita berusaha untuk merealkan peta itu. Setelah peta itu real, kita bagi bersama-sama untuk jalan. Satu di sayap kanan, satu sayap kiri, kemudian satu di ujung tombak. Maka permainan berjalan. Al-janah al-aiman berjalan, al-janah al-aisar berjalan, harisul marma berjalan, difa' berjalan. Karena permainan bola, orang ahli permainan bola itu ada al-janah al-aiman, al-janah al-aisar, ad-difa' al-aiman, ad-difa' al-aisar, dan menyerang, muhajim. Terjadilah apa yang dituju. Saudara-saudara sekalian, dengan cara yang seperti itu dan kenahniahan yang kita bangun, kebersamaan yang kita bangun, gatherness yang kita bangun, semua peta yang abstrak menjadi real, gambaran yang abstrak menjadi real, dan bisa kita rasakan. Oleh sebab itu, dalam gelombang kedua ini juga kita awali seperti itu, dengan modal yang seperti ini. Modal pembangunan gelombang pertama untuk dilanjutkan menjadi gelombang kedua. Maka ista'dadna, kita telah siap untuk membangun gelombang kedua dengan berbagai macam persiapan. Yang kita bangun tentunya tidak satu perkara. Perkara kehidupan itu menyangkut banyak hal. Ekonomi, tentunya mungkin politik, sosial budaya, tahanan hidup, tahanan pangan, perhatian keamanan, dan lain-lain. Semuanya dijangkau agar apa yang dicita-citakan itu terus berjalan. Kalau penyerang depan mendapatkan umpan dari sayap kanan dan sayap kiri, maka bagian penyerang gampang masuk kepada al-marmah atau gol. Ini semua
harus dirinci. Maka rincian yang sudah disampaikan di dalam tim perancang pembangunan ini yang utama, karena memang visi misi kita adalah mendidik dan membangun, pendidikan dan pembangunan. Maka yang kita utamakan yang pertama adalah masalah pendidikan. Masalah pendidikan yang menyangkut banyak hal. Perlukah kita merevisi pendidikan yang telah berjalan? Revisi bukan berarti rombak total, tapi direvisi, disesuaikan dengan hajat hidup harian, hajat hidup musiman, hajat hidup tahunan. Mengingat perkembangan zaman tidak lagi menunggu tahun. Perkembangan zaman hitungannya adalah detik, menit, dari menit ke menit, dari detik ke detik. Zaman terus berubah. Lebih dahulu zaman berubahnya daripada pemikiran umat manusia. Maka dalam mendidik ini, kemajuan zaman dan pemikiran harus diimbangkan. Pemikiran itu keluar dari hasil pendidikan. Pendidikan itu keluar dari hasil keberanian penyelenggara pendidikan, unit pendidikan ini. Keberanian untuk menghadapi tantangan. Kurikulum yang telah tersedia, baik itu kurikulum Departemen Agama maupun Departemen Pendidikan Nasional, itu menjadi bahan saja, bahan pokok, raw material. Adapun yang mengolah, menambah, kalau perlu memfakimkan, itu adalah pelaksana pendidikan, unit pendidikan, punya hak penuh. Itu dalam Undang-Undang Sisdiknas. Maka kalau kita sebagai pelaksana pendidikan, sebagai guru, sebagai serta didik, sebagai wali didik, sebagai administrator didik, semua ini harus kerjasama, membaca dan membaca, menganalisa dan menganalisa harian keperluan hidup yang harus dididikkan sesuai dengan perkembangan zaman. Saudara-saudara, saya mengatakan bahwa mengapa Indonesia belum maju? Katakan kalau dibanding dengan negara X, karena negara X sudah maju. Mengapa negara X sudah maju? Karena mereka menyesuaikan dengan zaman. Maknanya kalau ditarik mundur, pendidikan kita belum menjawab tantangan zaman. Maka Indonesia sebagai negara dan warga negaranya yang sebagai pelaku pendidikan, maka menghasilkan hasil didik yang seperti kita alami hari ini. Belum maju, belum maju, belum maju. Ukuran maju itu banyak. Satu di antaranya kemampuan untuk hidup bersama dengan masyarakat antar bangsa. Saudara-saudara, saat kita membangun pendidikan gelombang pertama, saya sudah menyampaikan, melontarkan ide global education. Sebelum globalisasi merajalela, saya sudah menyampaikan global education. Pada waktu dengar pendapat tatkala mempersiapkan Sisdiknas, saya pernah diundang ke Dewan Perwakilan Rakyat sana, dimintai pandangan-pandangan. Saya menyampaikan satu di antaranya adalah global education,
yang ukurannya adalah karena pendidikan itu kaitannya dengan thinking, cara berpikir, maka berpikirnya harus global thinking. Itu sudah disampaikan. At-tafkir al-alami sudah disampaikan, sudah ditulis. Karena pendidikan dan manusia terdidik itu tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi bekerja sama berskala besar, maka ciptakan solidaritas yang global. Global solidarity. At-takaful al-alami. Kemudian di dalam mendidik dan dalam pendidikan, tatanan pendidikan tidak boleh terlalu lokal, tidak boleh sentris negaranya, tapi tatanan global, internasional setting, al-wada' al-alami. Di sini pendidikan. Maka pada gelombang pertama kita rasakan baru seperti ini, maka belum beranjak daripada bentuk global education ini, dan kita sempurnakan. Maka antara wali santri, wali murid, dan pelaksanaan pendidikan di sini harus sejalan. Contoh, katakan uang pendidikan di kampus kita ini, saya katakan dengan kondisi seperti yang ada ini, dengan layanan seperti yang kita miliki ini, termurah di seluruh dunia untuk swasta. Untuk negara, kalau di Kuwait nggak bayar, Libanon nggak bayar, Brunei Darussalam nggak bayar untuk negara itu. Tapi kalau swasta seluruh dunia dengan fasilitas yang seperti ini, kita melaksanakan melayani pendidikan sangat murah, termurah di dunia. Research semuanya sudah kita hitung. Dan saudara-saudara menghitungnya hanya ya cuma makan. Tapi pelaksanaan pendidikan tidak pernah dihitung. Guru tidak pernah dihitung berapa, karena kita tidak mendapatkan bantuan guru dari negara, tapi guru swasta full, dan pendapatannya tidak terlalu rendah, walaupun belum cukup tentunya. Dan di gelombang kedua ini mau kita dongkrak. Kemudian karena akan ada terobosan, kita tidak puas dengan adanya kurikulum yang ada ini, merubah tidak bisa, maka kita harus berani menerobos, melompat, agar bisa mengadakan satu tambahan. Katakan sekarang ini yang diperlukan adalah life skill. Maka dalam life skill ini banyak sekali yang harus diberikan, dan itu memerlukan biaya. Tidak bisa kita mengatakan, nah ini mesti ditambah ini, tapi tidak mau membiayai. Kita perlu biaya. Kemudian saudara-saudara, kemahiran tertentu life skill ini banyak yang tidak didapatkan di pendidikan kelas. Ada di pelatihan-pelatihan. Ke depan ini banyak sekali pembangunan yang akan berjalan, dan banyak sekali kemahiran yang diperlukan. Orang mau mereklamasi laut, umpamanya karena negara akan memasang turap di pantai supaya Pulau Jawa ini tidak tenggelam. Daripada tenggelam mending turap. Itu perlu keahlian, ahli pemancangan turap,
ahli pemancangan beton untuk menahan turap, ahli mengeduk tanah yang ada di situ. Itu siapa yang menjalankan alat berat? Tidak perlu sekolah itu, pelatihan. Maka life skill di kampus kita ini, karena kita juga mau membangun, kita adakan laboratorium khusus, diadakan di situ beku, bagaimana menjalankan beku, bagaimana menjalankan doser, bagaimana menjalankan crane tower, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu perlu pelatihan. LKM mengadakan peralatan-peralatan yang tidak digunakan untuk lain-lainnya, kecuali untuk para peserta didik yang masuk di situ. Kemudian life skill, contoh penyediaan pangan. Bagaimana proses supaya bisa makan nasi, supaya bisa makan roti. Kita memulai mendidik life skill, bagaimana caranya menumbuhkan tanaman. Kalau kita mau makan nasi, ya tanaman padi. Bagaimana merawatnya, bagaimana memanennya, bagaimana memproses dari sawah sampai ke istana beras dan menjadi beras. Semua itu perlu pelatihan. Life skill tidak harus di sekolah. Kalau sekolah terlalu lama, itu hitungannya hanya semester. 3 semester dari kelas 7, kelas 9, dari kelas 9 sampai kelas 11, itu sudah banyak yang akan didapat. Dan semua akan kita siapkan. Perikanan, perkapalan, semua disiapkan. Di samping saudara-saudara, kita akan membuka sekolah khusus untuk semua kemahiran-kemahiran tadi. Nah, ini pendidikan. Saudara-saudara, pendidikan juga ada hubung kait dengan olahragaan dan seni budaya. Mengapa harus olahraga diperhatikan? Al-aqlus salim fil jismis salim. Akal sehat pada badan yang sehat. Terkadang terganggu akal, maka badan tidak sehat. Atau al-jismus salim fil aqlis salim. Boleh. Di samping anak-anak kita ini terus melatih diri untuk sehat. Kalau pelajar melatih diri untuk sehat, maka sudah waktunya kita ini punya klub olahraga. Akan olahraga-olahraga yang diminati banyak orang, banyak. Punya klub. Jangan sampai mengandalkan kepada pelajar. Pelajar kelas 12 pulang, selesai. Hilang lagi. Kita harus punya klub. 28 tahun itu panjang mempersiapkan. Klub sepak bola, klub hoki, klub renang, klub apa saja yang dipertandingkan dalam pekan olahraga daerah maupun nasional. Ini harus dipunyai. Juga kesenian. Saudara-saudara, kesenian pelajar boleh yang temporer itu, tapi kita juga harus punya tim kesenian yang tetap. Mengapa kesenian juga dipikir? Seni itu adalah hindamul hayat. Seni hidup, gaya hidup itu, kesenian itu masuk hindamul hayat. Siapa yang punya hindam tinggi, punya seni tinggi, hindamnya juga akan tinggi. Jadi perlu
orkestra perlu adakan. Dan jangan terdiri dari ansih santri. Kalau santri kelas 12 pulang, jauh lagi nanti seperti Gigi yang tanggal. Jadi kita buat dari amatan kalau ada alumni yang disusun, kalau alumni guru. Saudara-saudara, memang besar biaya mengadakan tim seni orkestra seperti tadi, itu besar biayanya, tapi bukan tidak bisa kita tempuh. Berapa itu? Sebesar-besar biaya masih bisa kita tempuh daripada kita tidak mengadakan. Karena pendidikan kita ini global education, jadi dipandang oleh orang dari Timur Tengah disukai, dipandang dari London sana Eropa disukai, dipandang dari Amerika disukai, dipandang dari Rusia disukai, dipandang daripada Nihama juga disukai. Negeri arigato gozaimasu juga suka. Semua suka. Sampai kepada Kim Jong Un paling suka kalau melihat orkestra, khususnya orkestra yang Arabic. Kim Jong Un yang komunis itu suka. Nah, kalau kita tampilkan Az-Zaitun punya orkestra yang bagus, ini insya Allah masukkan dalam program pembangunan gelombang kedua ini. Sudah, satu itu pendidikannya. Yang kedua, kesehatan dan lingkungan hidup. Kita satukan saja program ini, program kesehatan dan lingkungan hidup. Karena lingkungan hidup itu kaitannya dengan hidup kehidupan. Kehidupan itu ya manusia, ya non manusia, yang berjalan dan yang tidak berjalan, yang mengalir dan yang padat. Kalau punya kehidupan itu masuk lingkungan hidup, maka dimasukkan dalam kesehatan. Artinya semua kaitan lingkungan hidup dari manusia sampai sahabat-sahabat manusia itu harus diatur kesehatannya. Dan kita gelombang kedua ini mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Sama ada itu lingkungan hidup maupun sumber daya manusianya itu sendiri. Mungkin dalam gelombang ini kita tidak hanya menyiapkan perkhidmatan kesehatan yang di bawah gedung pembelajaran. Sekali waktu sumpek, yang bawah terganggu, yang atas juga terganggu. Apalagi kalau sedang mengurus ada kewafatan, itu yang di atas ngeri. Karena yang di atas tempat belajar. Nah, ini nanti dibuat tersendiri. Mudah-mudahan dalam periode pertama 7 tahun, kalaulah tidak sempurna sudah berdiri. Lingkungan hidup harus disempurnakan lagi. Saudara-saudara, dulu kita menanam pohonan itu mengejar waktu supaya tatkala kita pada tahun 5-6 tahun sudah terlindungi. Sekarang sudah terlindungi. Mari kita evaluasi mana yang harus disempurnakan. Kemudian lingkar segi 4 mana yang belum tertanami. Kemudian binatang apa yang suka tinggal di lingkungan hidup kita ini. Kalau masih ada yang belum tinggal di sini, kita ajak. Kalau jin sudah pasti. Pasti, jin itu paling senang. Paling senang. Maka saya sudah lantik
Panglima besar jin di sini sudah dilantik oleh Syekh. Namanya Haji Dawud. Namanya Haji Dawud. Karena saya tanya sudah munggah haji? Sudah. Bersama siapa? Bersama Sunan Gunung Jati. Sudah kita angkat. Dan putri pendampingnya, korinahnya namanya Hajjah Muzayyana. Jadi dua sejoli ini panglima jin di sini sudah dilantik, aman. Maka jangan pernah takut kalau berjalan malam sendirian kok ngeri. Itu bukan warga kampus Az-Zaitun. Segelap apapun di kampus ini sudah dijaga. Ini ada yang masih ngeri-ngeri kalau berjalan malam itu. Kenapa? Semakin rimbun Syekh. Tambah rimbun tambah bagus. Makanya ucapkan saja assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nggak usah ngomong ojo ganggu, nggak usah. Karena konsepnya assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Saya sering Umi cerita, kalau malam itu kok ada begini-begini, ya sudah itu penjaga gitu. Penjaga. Saudara-saudara, menata lingkungan itu seperti itu. Kemudian lanjut. Manusia ke depan perlu makan. Bukan ke depan saja, hari ini juga perlu makan. Pak yang ikut musyawarah nanya Ustadz Ali, disiapkan makan nggak saya? Oh nggak pakai musyawarah juga disiapkan hari-hari. Hari-hari itu disiapkan. Yang di masjid juga disiapkan makan nggak? Disiapkan. Ya tempat masing-masing. Nggak akan beda, malah merepotkan kalau dibawa ke masjid. Ya nanti kalau beberapa orang yang ke al-islah sambil merevisi mana yang kurang gitu. Karena makannya kan jam 4. Ikut musyawarah itu ngikuti jam 4 juga ya. Saudara-saudara, mempersiapkan pemakanan ini sangat penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membahas khusus di surat Quraisy itu, li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatas syita wassaif. Ada perjalanan musim adem dan musim panas. Untuk apa? Untuk menyiapkan pemakanan. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka syukuri pembina rumah ini, pendidik rumah ini, peraksa rumah ini. Kalau kampus ya kampus ini, kalau negara ya negara ini. Mengapa? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Karena memberikan makanan tatkala lapar dan memberikan pengamanan agar tentram. Dua ini harus diprogramkan. Maka pertanian, dibuat program pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, logistik disempurnakan, dan bagian pemakanan pun penyajian disempurnakan. Itu keperluan hidup sehari-hari, diprogramkan, ditertilkan. Dibahas semua. Saudara-saudara, kemudian karena kita ini, lagu kita Indonesia tanah airku, tanahnya itu tadi sudah. Kalau air di kali, sungai itu masih tanah. Ini air yang tanpa sungai, laut.
ini diprogramkan di gelombang kedua ini. Maka bahasanya juga pakai gelombang itu karena masuk kepada gerakan laut. Gerakan laut. Saudara-saudara, saya menghitung, tatkala dalam 28 tahun ini, kita bisa menyelesaikan satu tahunnya itu minimal 10 kapal, itu sudah punya 280 kapal. Itu jauh lebih besar dari kalau kita memiliki gerakan di tanah, di darat. Apatah lagi untuk mengurus komunitas yang tidak terlalu besar seperti kita ini. 280 kapal untuk tahap pertama, kemudian di periode 1-2 itu sudah bisa membiayai. Disinilah baru nanti darat ini sebagai pelengkap. Utamanya adalah laut. Kalau sudah seperti itu, perhitungan kesejahteraan itu dihitung daripada Rp atau dolar, bisa merangkak ke atas, tambahan. Saudara-saudara, maka dari sini urusan maritim ada nanti tim mempersiapkan kapal penangkap ikan, kapal pembawa barang, kapal pengambil produk ikan atau tangkapan laut. Ini semua dipersiapkan. Kemudian karena kita sudah niat untuk membuat kapal yang besar, awalnya oleh bagian Syah Bandar paling besar 27 meter saja kami nggak mau 27. Ya izinnya susah, tidak ada yang susah, belum izin kita minimal 30. Wah, saya nggak bertanggung jawab, ya saya sendiri yang bertanggung jawab. Kalau perlu dirubah karena izin sudah keluar 27. Tidak lama daripada statement itu, Syah Bandar nelpon lagi. Oh iya mau bikin berapa? Yang 33, izin pertama siapkan 11. Tanya, kapan diselesaikan? Selesainya. Doakan 1 bulan 1. 1 bulan, 1 tahun kan 12 bulan. Diawali 1 bulan 1, 2 bulan 2, bulan 3, bulan 4. Jadi sebentar lagi kita sudah punya izin 12 kapal. Tidak usah susah-susah izin itu, karena kita membayar. Dan negara menganjurkan untuk gerak di bidang laut. Baru kalau kita sudah gerak di situ, kita bicara, lah ya mbok jangan diajak menanam modal asing di laut, di darat sudah habis, sekarang di laut didatangkan asing. Gak koman darat, ora koman ning laut. Nah, kita tidak bisa ngomong seperti itu kalau kita tidak punya kegiatan yang memadai. Kalau baru punya kapal 1-2 ya nggak didengar. Coba kalau punya kapal 500 di seluruh stock point itu kita punya, baru bisa bicara. Ya mbok jangan, rakyatnya sudah sanggup. Kalau dari asing itu bisa jadi pangkalan penyusupan keamanan luar negeri, intelijen luar negeri. Kalau petani sendiri, nelayan sendiri, punya kapal sendiri yang besar, justru bisa mengamankan negerinya. Lautannya dijaga bersama-sama angkatan laut. Angkatan laut punya bedil, kita punya ikan. Asik itu.
Kemudian kapal yang kita bangun juga kapal perhubungan, supaya kita bisa menghubungkan, membawa produk Pulau Jawa ini dibawa ke Irian, dibawa ke Kalimantan Timur, dibawa ke Sumatera, dibawa ke Sunda Kecil, dari Bali sampai timur-timur sana. Ini semua perlu kapal. Kalau kita tidak punya kapal sendiri, maka kita tidak bisa menyejahterakan yang ada di bagian timur dan bagian tengah. Mengapa? Karena ongkos ke sana memang murah, tapi karena baliknya juga dihitung ongkos, maka menjadi mahal. Kalau kita bawa ke timur, katakanlah bahan pangan atau bahan bangunan, pulang dari sana kita ngambil hasil tangkapan ikan jadi murah, maka harga yang ada di Indonesia Barat akan mirip-mirip dengan harga di Indonesia bagian paling timur pun. Ini diperlukan kapal, bukan kapal kecil. Bisa kapal yang 100 meter nanti, sekarang baru 33 saja katanya besar, nanti 100 meter. Tentunya kalau sudah 100 meter jangan niru Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh dulu kayunya nggak nyambung-nyambung, panjang 150, lunasnya 150. Sekarang kapal Nabi Dawud, mengapa? Karena dari besi, dilas juga nggak apa-apa. Ini dalam 28 tahun harus dibuat, harus dibuat. Kemudian semua kalau sudah dijalankan harus diperdagangkan, maka disusunlah kekuatan ekonomi dan perdagangan berbasis koperasi, di keuangan dan sebagainya di situ berbasis koperasi. Koperasi ini adalah sistem ekonomi Indonesia yang tercanggih. Mengapa tidak berjalan? Karena tidak diposisikan dalam posisinya. Ekonomi hari ini ekonomi liberal, ekonomi koperasi, ekonomi kerakyatan, dan ekonomi Pancasila belum diterapkan. Mari dalam pembangunan gelombang kedua ini, ekonomi kita mengarah pada ekonomi kerakyatan, kooperasi, ekonomi Pancasila. Ini sesuai enggak dengan ajaran ilahi? Karena ketuhanan yang Maha Esa. Ini sesuai enggak dengan ajaran ilahi? Karena kita sila. Jangan dirujuk ekonomi syariat. Mari kita jalankan dulu ekonomi Pancasila. Syariat itu akan ngikut. Tapi mari kita dagangkan ekonomi kerakyatan, ekonomi koperasi, ekonomi Pancasila. Didagangkan teori ini melalui Masjid Rahmatan lil Alamin. Bagaimana prakteknya? Mari kita praktekkan dalam gelombang kedua ini. Walaupun juga gelombang pertama sudah kita lakukan. Kalau sudah begitu, saudara-saudara, perlu kebendaharaan. Bendahara itu kadang-kadang menyangkut keuangan. Bendahara itu kadang-kadang menyangkut bagaimana mengadministrasikan aset kekayaan. Kebendaharaan itu kadang-kadang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan tansi. Ini harus diatur supaya kita bisa memberikan retribusi kepada negara berdasar pajak yang ada. Menghitungnya yang benar. Jangan takut membayar pajak. Karena pajak itu untuk membangun negara kita.
Tapi juga begitu, jangan menyalahgunakan pajak. Karena pajak itu dari rakyat. Hormati pembayar pajak. Dan kita di sini antisipasi bagian akuntansinya yang benar, supaya pajak kita benar, supaya pembangunan kita berjalan, supaya negara bisa membangun dan menghormati yang membayar pajak. Mengapa kita berbicara tentang pajak? Karena kita menghormati negara membangun dari pajak. Pesan jangan dikorupsi. Kemudian pesan hormati pembayar pajak. Jangan yang dikenal saja. Karena Zaitun ini nggak dikenal, maka kurang diperhatikan. Bayar pajaknya rajin, tapi tidak diperhatikan. Di samping kita mesan, kalau kita punya kekayaan, bayar pajaknya. Dan kita boleh mengatakan, kita pembayar pajak. Oh, itu nggak ke daerah, memang pajak itu hanya daerah saja. Ya pusat, ya daerah. PBB ini untuk mana? Saudara-saudara, yang kita bahas juga dan kita canangkan juga, transportasi, komunikasi, dan informasi. Kita berharap semua yang berkaitan dengan pekerjaan yang ada di kampus kita dan di luar kampus kita, ini sistem komunikasi dan informasinya sudah harus mengikuti kekinian, termasuk elektrikalnya juga kekinian. Kawat-kawat yang gantung di atas ditiadakan, masukkan dalam tanah. Saudara-saudara, global education kaitannya dengan antar bangsa. Maka hubung kait dengan luar negeri, kita persiapkan. Kita persiapkan. Kemudian kerjasama. Ini tidak bisa hidup tanpa kerjasama. Kerjasama berskala besar dengan lembaga-lembaga atau antar lembaga, dan juga memberikan advokasi kepada pergerakan kita ini, dan juga memahami hukum-hukum yang ada sehingga perjalanan kita ini aman. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan keamanan dan pertahanan. Saudara, jangan menyangka bahwa keamanan dan pertahanan ini kaitannya dengan tentara, bukan. Oh, tadi ayat yang kita bacakan, at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ketahanan hidup, cukup makan, itu pertahanan. Mempertahankan sehat agar bisa bergerak, itu keamanan. Maka kait mengait. Apatah lagi yang lain-lain. Jangan ada yang kumprung-kumprung itu masuk dalam kampus nanti. Ada tim. Dan last but not least, semua ini pelaksananya adalah bagian pembangunan berkaitan dengan pembangunan visi. Pekerjaan umum lah. Saudara-saudara, maka dengan disampaikan ini, sekali lagi, man arafa bu'das safar ista'adda. Siapa yang paham jauhnya perjalanan, dia pasti punya persiapan. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna. Walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.